Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang fi jam'ihi wa tartibihi, yaitu pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an. Baiklah, langsung saja. Qala Ibnu Tin wa ghairuhu al-farqu baina jam'i Abi Bakrin wa jam'i Utsmana. Berkata Ibnu Tin dan lainnya, perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Ibnu Tin berkata dengan yang lainnya bahwasanya ada perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar dan pengumpulan Al-Qur'an pada zaman Utsman. Anna jam'a Abi Bakrin kana li khasyati an yadhhaba min al-Qur'ani syai'un bi dhihabi hamalatihi. Adalah Abu Bakar takut hilangnya Al-Quran disebabkan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat. Jadi pada zaman Abu Bakar telah terjadi yang namanya Perang Yamamah. Perang ini melibatkan banyak para penghafal Al-Quran. Perang ini terjadi karena banyaknya orang yang murtad. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi bagi siapa saja yang telah keluar dari Islam. Lalu perang ini mengakibatkan kurang lebih 70 orang penghafal Al-Quran wafat. Melihat kejadian tersebut, Umar merasa khawatir, lalu ia menghadap kepada Abu Bakar dan memberikan usulan agar ia segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Li'annahu lam yakun majmu'an fi mawdi'in wahidin. Karena pada waktu itu belum ada yang mengumpulkannya dalam satu tempat. Jadi pada zaman Nabi hingga pada zaman Abu Bakar belum pernah Al-Quran bersatu dalam satu tempat. Karena pada masa itu Al-Quran terpisah, Al-Quran masih berserakan. Jadi wajar saja bila Abu Bakar merasa khawatir akan hilangnya Al-Quran karena belum pernah sekalipun Al-Quran bersatu dalam satu tempat. Namun setelah Abu Bakar mendengarkan usulan Umar, ia langsung menolak dan merasa keberatan untuk melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Tetapi Umar tetap membujuknya. Fajama'ahu fi suhaifa murattaban li ayatin suwarihi ala ma waqafahum. Kemudian dikumpulkan oleh Abu Bakar di lembaran-lembaran dengan urutan ayat-ayat surah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Abu Bakar kemudian mengumpulkan Al-Quran setelah melakukan musyawarah yang sangat ketat dengan para sahabatnya. Lalu ia memberikan amanah kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Sama seperti Abu Bakar, Zaid juga menolak. Kemudian Abu Bakar dan Umar meyakinkannya. Lalu Zaid kemudian setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit membentuk tim khusus untuk mencari Al-Quran yang telah berserakan di pelepah kurma, di tulang belulang, di lembaran kertas, atau di kulit binatang. Ia mengumpulkan Al-Quran dengan sangat hati-hati dan sangat teliti. Ia menyusunnya sesuai dengan urutan ayat-ayat dan surah yang seperti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'a Utsman kana lamma kathura al-ikhtilafu fi wujuhil qiraati. Sedangkan pengumpulan di zaman Utsman adalah karena banyaknya perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Jadi alasan Utsman mengumpulkan Al-Quran karena banyaknya perbedaan cara membaca Al-Quran. Karena pada waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap kepada Utsman. Ia mengatakan bahwa ia melihat banyaknya perbedaan cara membaca Al-Quran. Hatta qara'uhu bilugatihim ala tisa'il lugat. Sampai mereka membacanya dengan bahasa mereka sendiri karena menyebarnya bahasa. Jadi mereka itu membaca Al-Quran sesuai dengan bahasa daerah mereka, sesuai dengan logat mereka.
Fa'adda dzalika ba'duhum ila takhti'ati ba'din, sehingga hal tersebut menjadikan sebagian dari mereka menyalahkan sebagian yang lain. Jadi masing-masing dari mereka membenarkan apa yang mereka baca dan berpegang teguh pada bacaannya, dan menyalahi bagi siapa saja yang menyalahkan bacaannya, bahkan mereka saling mengkafirkan. Fa khasya min tafakimi al-amri fi dzalik, sehingga Utsman merasa khawatir akan terjadinya hal yang lebih parah dari itu. Utsman merasa takut dengan adanya perbedaan dalam cara membaca Al-Quran itu berlanjut sampai kepada anak-anak mereka yang diajarinya. Utsman juga merasa takut dengan adanya perbedaan cara membaca Al-Quran ini menyebabkan penyimpangan dan perubahan. Fanasakhatil kasuhufa fi mushafin wahidin murattaban li suwarihi. Maka ia menulis ulang mushaf tersebut dalam satu mushaf sesuai dengan urutan surah. Kemudian Utsman memerintahkan untuk mencetak ulang kembali mushaf Abu Bakar dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran kecuali mushaf tersebut. Ia mencetak banyak Al-Quran untuk dibagikan ke setiap wilayah-wilayah yang terjadi perbedaan bacaan dalam membaca Al-Quran. Wa qatasara min sa'iril lugati 'ala lugati Quraisyin muhtajjan bi annahu nazala bi lugatihim. Dan dia membatasinya dengan bahasa kaum Quraisy dengan hujjah bahwa Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Kemudian Utsman membatasinya dengan hanya satu bahasa saja, yaitu dengan bahasa Quraisy, karena memang Al-Quran diturunkan dengan logat mereka atau dengan bahasa mereka. Wa in kana qad wassa'a qira'atahu bi lugati ghairihim rafa'an lil haraji wal masyaqqati fi ibtida'il amr. Meskipun bacaan dengan bahasa-bahasa lain telah menyebar luas demi menghilangkan kesalahan dan kesulitan dalam memulai hal tersebut, kemudian Utsman melihat bahwa kebutuhan pada hal itu telah usai sampai terbatas menjadi satu bahasa. Jadi meskipun banyak bacaan, banyak bahasa-bahasa yang telah menyebar luas, karena pada awalnya Nabi mengizinkan mereka memakai bahasa mereka dan membaca Al-Quran agar ia mudah untuk memahami Al-Quran, agar ia tidak kesulitan untuk memahami Al-Quran atau dalam membacanya. Kemudian Utsman memutuskan bahwa itu tidak diperlukan lagi karena dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau menyalahkan antara satu dengan yang lain. Adapun kesimpulan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ada perbedaan antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar dan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman dalam motif dan caranya. Motif Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran karena ia merasa khawatir akan hilangnya Al-Quran diakibatkan banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat pada perang Yamamah, kurang lebih sekitar 70 orang. Dan motif Utsman mengumpulkan Al-Quran karena banyaknya perbedaan cara membaca Al-Quran yang mengakibatkan perpecahan antara satu dengan yang lain dan mengakibatkan dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya ia mengumpulkan Al-Quran dan hanya menetapkan satu bahasa saja, yaitu dengan bahasa kaum Quraisy. Dan pada pengumpulan Al-Quran dan pada pengumpulan Abu Bakar, ia memindahkan catatan atau tulisan Al-Quran pada pelepah kurma, kulit binatang ataupun tulang belulang. Kemudian ia menyalinnya pada satu mushaf dan kemudian ia menyusunnya dengan sangat teliti dan sangat hati-hati sesuai dengan urutan ayat dan surah-surahnya seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kebanyakan atau yang paling termasyhur, orang-orang mengatakan bahwa orang yang mengumpulkan Al-Quran adalah Utsman. Akan tetapi yang sebenarnya adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar.
Sedangkan Utsman hanya berusaha untuk mempersatukan kesatuan dalam cara membaca Al-Quran. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.